Sebelumnya salamnya juga belum semangat ya. Mari setelah ini ketika saya salam, saya doakan yang menjawab salam saya semoga masuk surga, semoga panjang umurnya dan rezekinya lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat sempat hingga kita masih bisa bertemunya di bulan suci Ramadan pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah, Nabi agung kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhijrah dari zaman kegelapan hingga zaman keteraman, yang telah berhijrah dari zaman kebodohan hingga zaman kebenaran. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya izin memperkenalkan diri, Jadi nama saya Muhammad Fayat Rifan, bisa dipanggil Rifan. Di sini saya ditugaskan dari PTPM Al-Huda Cawan untuk safari dakwah. Jadi kegiatan di pondok kami itu ketika kelas nihai diterapkan ke masyarakat untuk safari dakwah. Dan di sini pada kesempatan sore hari ini saya ingin mengisi sedikit daurah tentang puasa hingga nanti setelah waktunya sudah selesai bisa dikasih tahu ya Pak Guru. Ya langsung saja, mari kita buka daurah puasa pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan boleh untuk membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di kitab Imam An-Nawawi hadis dalam ketiga yaitu rukun Islam itu ada 5, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala bunyal Islam ala khamsah syahadatan alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa iyatiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Jadi dari arti hadis ini yaitu Islam dibangun atasnya 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat, lalu yang kedua adalah sholat, lalu yang ketiga haji, dan yang keempat menunaikan zakat, dan yang kelima puasa. Sebagaimana juga makna dari sini akan saya ringkas. Syahadat itu sebagaimana bukti kita seorang Islam bahwa saya Nabi Muhammad utusan Allah dan Tuhan kita adalah Allah, kecuali itu tidak ada. Lalu yang kedua sholat. Sebagaimana juga sholat itu pertama kali kita dihisab ketika nanti kita sudah meninggal adalah sholatnya. Kita dipertanggungjawabkan sholat kita. Bahkan ketika kita melupakan sholat itu wajib mengqadhonya. Walaupun misalnya
ada seseorang si fulan itu jarang sholat, akan tetapi ketika status dia Islam, dia merasa takut dosa kalau misalnya tidak melaksanakan sholat, lalu akhirnya ia lockout atau ia murtad, lalu ia kembali lagi Islam, tetap diwajibkan ketika ia murtad itu tetap punya hutang 1 tahun. Tergantung ia ketika murtad itu berapa tahun. Jadi ketika kita sudah memasuki Islam, kita juga sudah ada tanggungannya, yaitu sholat. Dan sahabat Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya ketika sholat itu, ketika kita meremehkan sholat, segala urusan yang lain akan kita remehkan, maupun yang kecil hingga yang besar. Semoga kita tidak termaksud orang-orang yang meremehkan sholat. Amin. Lalu yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Sebagaimana juga zakat di sini kita juga diwajibkan zakat. Bahkan kita juga terlebihnya zakat fitrah. Dan yang terlebihnya itu zakat itu ketika kita sudah balik, sudah merdeka dan sudah mempunyai harta yang lebih. Jadi sebenarnya anak-anak di usia umur 14-15 itu sudah diwajibkan untuk membayar sedikit bayar zakatnya sendiri, tidak dengan orang tuanya. Orang tuanya itu hanya mengasihkan nafkah. Akan tetapi orang tuanya itu sekedar menolong. Ketika orang tuanya itu bisa menolong, maka tolonglah. Apabila ia sudah mempunyai harta duluan, maka gunakanlah harta itu. Dan yang keempat adalah haji. Sebelumnya para jamaah pada ingin haji, dan ketika kita ingin haji dan kondisi kita itu masih ada kendala dari fisik maupun dana, dan di sini saya juga mendapatkan sedikit informasi ilmu dari kitab hadis juga, bahwasanya ketika kita belum bisa melaksanakan ibadah haji, ada amalan yang bisa setara haji. Jika kita melakukan amalan ini, insya Allah kita sama melakukan amalan seperti haji. Tapi ketika diperhitungkan juga masih tinggi haji, tapi kan bisa kita imbangkan. Jadi amalan yang pertama itu, amalan yang mengimbangi haji itu, perginya seorang kaum muslimin ketika sudah azan, lalu ia berwudu di rumahnya, lalu ia sholat fardu, yaitu sholat 5 waktu. Lalu ketika di sini Rasulullah juga bersabda bahwasanya ketika keluarga seseorang sudah dalam keadaan berwudu dan ia berniat untuk sholat wajib, maka insya Allah bisa amalannya seperti amalan haji. Lalu amalan yang kedua, seorang ketika subuh, setelah subuh itu ia memperbanyak zikir, membanyak tilawah hingga sholat syuruk dan sholat duha, kemudian ia baru keluar. Jadi di sini setelah sholat subuh kita memperbanyak tilawah, membaca Al-Quran, zikir. Insya Allah ketika itu juga kita belum keluar dari masjid dan melaksanakan sholat syuruk dan duha, insya Allah bisa setara dengan amalan haji. Dan amalan yang ketiga yang setara dengan haji itu, yaitu ketika ada seseorang belajar atau bermajelis atau yang lainnya itu di masjid dengan keadaan berniat untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan pahala. Jadi insya Allah jamaah-jamaah di sini bisa seperti mendapatkan amalan haji karena kita sudah berniat lillahi ta'ala untuk bermajelis. Dan amalan yang terakhir yang keempat itu adalah amalan zikir. Sebagaimana Rasulullah juga bersabda dalam hadis 20 itu, ada seseorang fakir miskin, ia tidak mempunyai harta, akan tetapi ia iri dengan sama orang-orang kaya yang mempunyai lebih harta. Lalu seorang fakir miskin di sini ia mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa saya seorang yang miskin ini melihat orang-orang yang kaya itu sungguh luar biasa. Ia bersedekah, mempunyai harta yang banyak, sedangkan kami tidak mempunyai. Ia berpuasa sebagaimana kami berpuasa, ia bersolat sebagaimana kami bersolat, ia berzakat sebagaimana kami berzakat." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kaum fakir miskin, kalian di sini akan saya kasih tahuan amalan yang bisa mengimbangi seseorang kaya itu. Walaupun kalian tidak mempunyai harta yang lebih,
ketika kalian tidak bisa zakat lebih banyak atau infak lebih banyak, lakukan amalan ini, yaitu amalan zikir. Sebagaimana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi zikir di sini tuh lebih fokusnya ke 4. Subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Jadi ketika kita di sini tuh berzikir terus, insya Allah kita juga bisa mendapatkan amalan yang setara haji. Dan dari hadis di atas jelas bahwa Islam memiliki 5 rukun yang harus terpenuhi. Jadi 5 rukun Islam yang tadi itu 5 fondasi. Akan tetapi ketika kita tidak bisa melakukan semuanya, kita harus tetap menahan syahadat kita, sholat kita, dan puasa kita. Akan apa? Fondasi kita terlalu terjaga. Dan diwajibkan juga kepada kita sekarang adalah kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dan kita sekarang sudah memasuki bulan suci Ramadan. Dan dari rukun Islam yang kelima tadi, yang terakhir adalah puasa, maka kita harus amalkan puasa ini dengan menghormati. Walaupun kita tidak kuat ataupun yang lainnya, tetap kita hormati. Dan di bulan suci Ramadan juga banyak manfaatnya. Apapun di bulan suci Ramadan ini banyak keutamaannya. Sebagaimana keutamaan yang pertama itu di bulan suci Ramadan adalah bulan yang turunnya Al-Quran. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunnya Al-Qur'an dan sebagaimana kaum manusia untuk mendapatkan hidayah. Jadi Allah sudah berfirman di bulan suci Ramadan itu turunnya bulan Al-Qur'an. Jadi kita dalam Ramadan ini jika bulan-bulan sebelumnya belum maksimal tilawah atau membaca Al-Quran, maka cukup atau lebih di bulan suci Ramadan ini kita harus berubah, harus berbeda dari bulan-bulan lainnya. Lalu keutamaan bulan Ramadan yang kedua yaitu setan-setan ditutup, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan malaikat selalu mendoakan umat manusia. Maksudnya di sini itu pintu surga dibuka itu Allah Subhanahu wa taala juga membuka pintu surga seluas-luasnya, mengampunkan seorang hamba yang ia ingin bertaubat, yang ia ingin menghapus dosa. Insya Allah akan menghapuskan dosanya. Dan pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu itu dipenjara dan diikat. Jadi kan biasanya kan sebagai alasan kaum manusia itu kenapa biasanya melakukan maksiat itu alasannya karena diganggu setan atau lainnya. Akan tetapi di sini setan sudah diikat di neraka, jadi kita tidak alasan. Kalau misalnya kenapa masih ada manusia yang masih bermaksiat di bulan suci Ramadan, itu bukan karena setan, akan tetapi karena kebiasaannya. Jadi kebiasaan itu tidak bisa diubah kalau kita tidak ingin mengubah. Bahkan Imam Syafi'i ketika ingin mengubah kebiasaan kita itu minimal 40 hari. Jadi kalau kita ingin konsisten 40 hari itu insya Allah bisa kita berubah. Lalu keutamaan bulan suci Ramadan selanjutnya yaitu bulan adanya malam Lailatul Qadar. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Yaitu penjelasan dari arti di sini, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malaikat-malaikat turun untuk mendoakan manusianya yang ia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, sejahtera juga pada malam Lailatul Qadar itu. Jadi di bulan suci Ramadan ini selain kita melakukan amalan puasa, kita juga melakukan amalan i'tikaf. Dan di sini saya juga mendapatkan dari Imam Al-Ghazali bahwasanya ketika kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir itu di bulan yang ganjil. Jadi insya Allah ketika di 10 hari terakhir bulan puasa besok, ketika kita sungguh-sungguh insya Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar,
malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allahumma amin. Dan adapun tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu dari Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya ketika malamnya itu udaranya sejuk, dia tidak panas dan dia tidak dingin juga cuacanya. Dan paginya itu tetap ada matahari, tetapi mataharinya itu juga sepoi-sepoi. Jadi hanya matahari biasa, tidak membuat panas dan sangat indah. Insya Allah ketika sudah mendapatkan dua tanda itu, kita berkonsisten untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lalu antara lainnya ketika di sini adalah utama di bulan suci Ramadan. Sekarang lanjut poin selanjutnya, yaitu hikmah dan manfaat puasa, yaitu salah satunya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi ketika kita sejauh-jauh kita menjauhkan Allah, bulan suci Ramadan ini kita harus mendekatkan. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi di sebelum zaman kita ini, zaman Nabi, insya Allah sudah ada namanya puasa. Jadi kita harus sebagaimana bertakwa. Adapun juga manfaat lainnya dari puasa itu banyak, salah dari sisi kesehatan. Banyak para dokter dan para ahli telah memberitahu, telah menginformasikan manfaat dari bulan puasa, yaitu ada 6. Yang pertama adalah berpuasa adalah cara terbaik untuk mencegah obesitas. Obesitas di sini ketika kita sudah overdosis, kan kalau overdosis itu kebanyakan obat, dan obesitas itu ketika kita sudah kebanyakan makanan dan kita jadi gemuk itu. Dan di bulan suci Ramadan ini insya Allah kita bisa menghilangkan obesitas itu. Lalu yang kedua itu puasa membantu mengurangi lemak jahat di dalam tubuh kita. Adapun juga di dalam tubuh kita itu kita tidak tahu dalamnya seperti apa, akan tetapi ini para ahli dokter menjelaskan bahwa lemak-lemak itu ada yang baik dan ada yang jahat. Dan yang jahat itu akan biasanya itu yang membuat kita sakit atau membuat kita pusing. Dan di bulan suci Ramadan ini insya Allah bisa menghilangkan lemak jahat itu. Lalu yang ketiga, puasa membantu mengatur jadwal makan seseorang agar tidak berlebihan. Jadi ketika seseorang itu, namanya seseorang itu hawa nafsunya beda-beda, ada yang berlebihan, ada yang standar, ada yang pas-pasan, dan ada yang mencukupin. Jadi di sini itu juga bermanfaat bagi orang-orang yang biasanya berlebihan. Insya Allah di bulan suci Ramadan ini dia menahannya. Lalu puasa juga berfungsi untuk mengeluarkan kotoran dan racun dalam tubuh. Jadi ketika kita itu kan biasanya kan kalau laki-laki itu kan sukanya olahraga atau yang lainnya juga perempuan. Akan tetapi juga ketika kita juga sudah malas olahraga atau sudah pensiun, bahkan kita itu hanya mempunyai di dalam tubuh kita itu ada racun atau kotoran. Dan di puasa ini insya Allah bisa menghilangkan racun dan kotoran itu. Dan yang kelima, berpuasa mencegah penyakit asam urat yang disebabkan makanan secara berlebihan. Sama juga seperti poin yang ketiga itu, berpuasa itu juga sangat berguna untuk mencegah asam urat. Jadi ketika ada para jamaah yang asam urat, insya Allah cepat disembuhkan. Amin. Dan yang terakhir yaitu orang yang puasa memiliki tubuh energi, yaitu tubuh yang sehat. Jadi insya Allah di bulan suci Ramadan ini ketika puasa itu tidak membuat kita kurus atau tidak membuat kita sakit, akan tetapi insya Allah membuat kita sehat. Jamaah masyiral muslimin rahimani wa rahimahumullah, menuju pembahasan selanjutnya, yaitu 4 kiat sukses berpuasa. Yang pertama adalah luruskan niat puasa hanya untuk Allah. Sebagaimana juga dalam kitab hadis Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Yaitu hadis yang pertama itu menjelaskan tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Yang artinya adalah semua amalan perbuatan tergantung pada niatnya.
Jadi niat itu yang melakukan kita ingin melakukan pekerjaan tersebut. Misal kita habis ini ingin melaksanakan buka bersama, itu kita sudah niat. Ketika ingin kita ke kamar mandi, itu kita sudah niat. Akan tetapi ketika niat itu sudah dalam hati kita, kita bisa ucapkan dalam lisan kita supaya niat itu lebih jelas. Jadi tanpa niat yang benar maka akan sia-sia amalan yang dilakukan dan tidak berpahala di sisi Allah. Oleh karena itu jangan sampai niat puasa menjadi rusak karena tercampurnya hal-hal yang merusakkan seperti riya atau hal-hal yang lain. Jadi kita menjauhkan dari berkurangnya pahala di sini. Lalu yang kedua, suksesnya untuk berpuasa yaitu lakukan puasa sesuai syariat. Sebagaimana juga dalam hadis riwayat Muslim, man amila amalan hasana alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi Allah juga sudah memberi kita amalan, memberi kita perintah. Dan ketika tidak ada amalan-amalan tersebut, ketika kita melakukan maka kita berdosa. Contohnya ketika sekarang kita sudah diamalkan, perintahkan untuk sholat, maka kita amalkan perintah sholat itu dengan semaksimal mungkin. Dan sama seperti berpuasa. Akan tetapi ketika tidak ada dalam syariat Islam, syariat hadis maupun syariat yang lainnya yang telah menjerumus ke dalam Islam, kita tidak boleh berbid'ah. Ketika itu belum diakui oleh Islam, jadi kita tidak mengikuti itu benar. Misalnya yang lain itu. Lalu ketika puasa sesuai syariat itu ada dua cara, yaitu supaya bulan Ramadan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, yaitu yang pertama adalah ikhlas, yang kedua sesuai petunjuk syariat. Jadi kita melaksanakan semua amalan ibadah kepada Allah ini dengan ikhlas. Sebagaimana juga ketika di bulan puasa kan diamalkan untuk ibadah wajib, dan amalan yang diagungkan di ibadah puasa itu di bulan Ramadan itu adalah amalan ketika kita melakukan sholat tarawih. Jadi walaupun sholat tarawih itu hanya sunnah, tidak wajib, itu tetap paling diagungkan kepada Allah dalam Islam untuk menunaikan sholat tarawih. Lalu poin selanjutnya yang ketiga, yaitu di bulan suci Ramadan ini kita harus membuat target, membuat planning atau perencana yang tepat. Agar pelaksanaan puasa lebih baik, perlu dibuat semacam target. Misalnya di bulan suci Ramadan ini kita harus ada target. Sebagaimana juga contohnya yang hari-hari biasa hanya tilawah satu halaman, hanya tilawah satu surat. Maka di bulan suci Ramadan ini kita harus mempunyai target yang lebih. Seperti mana juga kita harus mempunyai target satu hari satu lembar, satu hari 2 surat, dan kalau bisa juga semua jamaah bisa khatam. Allahumma amin. Dan yang poin yang keempat adalah maksimalkan ibadah selama bulan Ramadan. Perlu kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan itu adalah bulan yang dilipat gandakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin melakukan ibadah wajib akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Akan tetapi kebalikannya, ketika kita melakukan ibadah haram atau ibadah maksiat, kita akan digandakan juga dosanya. Jadi imbang. Allah itu memang adil. Ketika ia menggandakan yang wajib, maka ia mendapatkan pahala, dan ketika ia menggandakan yang haram, ia mendapatkan dosa. Jadi kita ketika mendatang pahala itu kita harus mendapatkan nilai yang lebih baik untuk puasa. Contohnya membantu orang dalam keadaan kesusahan. Misalnya di sisi sosial juga itu Imam Al-Ghazali menjelaskan 3 sisi seseorang manusia di sosial. Yang pertama itu berjiwa seperti malaikat, itu seperti hewan ternak atau hewan-hewan atau benda-benda mati. Kenapa bisa Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa sisi manusia ketika di sosial itu seperti golongan hewan ternak, seperti benda-benda mati? Karena orang yang kedua ini dia netral, dia tidak mengurusin urusan orang lain, dia hanya mengurusin
dirinya sendiri. Jadi ia tidak membawa keburukan untuk masyarakat atau warga yang lainnya. Lalu golongan yang terakhir itu seperti hewan buas atau seperti hewan-hewan yang berbahaya. Kenapa bisa disebutkan seperti golongan yang berbahaya? Karena orang yang di sisi sosial ini ia hanya membuat kerusuhan. Jadi orang lain itu sudah bisa menebak, juga bisa menebak ketika ada orang itu maka lebih baik kita jauhkan. Karena apa? Karena orang itu hanya membawa kerugian atau hanya membawa kerusuhan. Jadi 3 golongan itu bahwasanya adalah kita insya Allah bisa di sisi berjiwa malaikat. Dan semaksimal mungkin kita hanya di poin yang kedua tadi. Dan yang kedua juga, ketika kita maksimalkan ibadah selama bulan suci Ramadan, kita bersedekah, memberi buka puasa seperti takjil itu, insya Allah dilipatkan gandakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya ketika di sini saya menjelaskan daurah puasa, saya akan menjelaskan secara ringkas juga apa itu puasa. Puasa secara bahasa. Puasa secara bahasa yaitu menahan diri dari sesuatu, baik berupa makanan, berupa minuman, berupa bicara, berupa hawa nafsu. Jadi kita di sini itu sudah menahan. Akan tetapi kita jangan sampai sia-sia. Kita sudah menahan dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari, akan tetapi kita sia-sia, jadi kita tidak mendapatkan pahalanya. Itu kan perbuatannya sia-sia, perbuatannya rugi. Nauzubillah min dzalik. Lalu puasa secara istilah yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi puasa itu ketika sudah terbit fajar kita sudah batasan segitu, dan ketika tenggelamnya matahari baru kita membukanya. Adapun tadi saya kan menyampaikan keutamaan di bulan suci Ramadan, keutamaan puasa, dan di sini keutamaan puasa yaitu adanya kita mendapatkan pahala. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, melaksanakan puasa juga mendapatkan pahala. Lalu yang kedua, puasa akan dilipatkan gandakan kepada Allah. Jadi seperti poin yang tadi juga, puasa akan dilipatkan gandakan kepada Allah, baik itu kita melakukan perbuatan yang berpahala ataupun perbuatan yang mendapatkan dosa, itu akan dilipatkan kepada Allah. Dan Allah juga menjauhkan untuk manusia itu dari api neraka. Jadi ketika di bulan puasa ini, ketika kita maksimal mungkin, insya Allah dari neraka kita dijauhkan. Lalu selanjutnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat akan selalu dihitung kepada Allah. Jadi insya Allah ketika kita di bulan suci Ramadan ini maksimal, insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Lalu hukum-hukum puasa itu ada 4. Yang pertama ada wajib, kedua ada haram, ketiga ada sunnah, dan keempat ada makruh. Sebagaimana puasa yang wajib itu adalah puasa Ramadan, seperti hari ini kita melaksanakan. Lalu puasa wajib, yang hukumnya wajib kedua itu adalah qada. Puasa qada itu puasa apa? Ketika kita di bulan suci Ramadan ini kita batal, atau ketika kita bernazar kepada Allah akan tetapi belum kita lunaskan, itu termaksud puasa qada. Jadi kita tetap diwajibkan untuk puasa. Lalu puasa kafarah sama, yaitu puasa denda. Biasanya itu ketika kita di haji itu kan ada namanya aturan-aturan. Apabila kita melanggar itu ada 2 cara membayar melunasinya, dengan membayar harta atau dengan berpuasa. Dan puasa yang terakhir adalah puasa sholat istisqa, yaitu sholat yang meminta hujan. Misalnya di sini ada kepala RT atau kepala desa memintakan hujan ketika di musim kemarau. Lalu semua jamaahnya sudah mendengarkan bahwa kita diwajibkan untuk kepala desa, kepala RT itu untuk sholat hujan. Lalu sebelum sholat hujan itu kita diwajibkan berpuasa.
Dan ketika kita sudah mendengarkan kepala balai desa atau kepala RT menyuruh untuk berpuasa atau sholat, kita tidak melaksanakan, maka kita tetap mempunyai hutang. Jadi kita dimaksud puasa wajib. Lalu hukum yang kedua adalah hukum yang sunnah. Hukum yang sunnah itu puasa-puasa yang sunnah itu sangat banyak, sebagaimana puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa yang berulang setiap tahun seperti puasa Arafah, puasa Muharram, puasa Syawal, Zulhijjah dan lain sebagainya. Jadi di puasa sunnah di sini tuh yang paling afdal dan paling utama adalah puasa Daud. Lalu puasa yang makruh itu juga ada hukumnya, yaitu ketika kita berpuasa di hari Jumat atau di hari Sabtu atau di hari Ahad, itu hanya satu hari. Jadi kita hanya berpuasa di satu hari saja, tidak menggabungkan hari sebelumnya. Misalnya kita berpuasa hari Jumat saja, jadi itu makruh, tidak menggabungkan dengan hari Sabtu. Akan tetapi ketika kita menggabungkan, insya Allah tidak makruh. Dan puasa juga bisa ada namanya hukumnya haram. Sebagaimana juga haram itu terbagi dua, yaitu ketika kita berpuasa itu hukumnya haram tetapi sah, dan ketika kita berpuasa hukumnya haram dan tidak sah. Ya, menuju yang pertama itu ketika kita berpuasa haram itu tetapi sah, itu terkhususnya pada seorang perempuan. Ketika seorang perempuan yang sudah berkeluarga, sudah menjadi istri, ketika itu istrinya itu tidak dapat izin dari suaminya. Jadi ketika para jamaah yang perempuan berpuasa diam-diam, tidak mendapatkan izin dari suaminya atau tidak memberitahu pada suaminya kalau puasa, itu hukumnya haram, akan tetapi tetap sah dilakukan. Lalu yang kedua, hukumnya haram dan tidak sah puasanya, yaitu seperti puasa ketika kita di Idul Fitri, ketika di hari Tasyrik, ketika di pertengahan hari bulan Sya'ban, dan puasa ketika Idul Adha. Jadi ketika besok para jamaah ketika ada yang mempunyai hutang, maka jangan membayarnya, jangan melunasinya ketika waktu-waktu yang haram itu. Lalu syarat sah menjadinya puasa itu, syarat sah di sini itu adalah syarat yang menjadikan kita sah berpuasa. Jadi bedanya apa dari rukun, syarat sah dan syarat wajib? Rukun itu adalah ketika amalan tersebut itu di dalam ibadah. Lalu yang syarat sah itu syarat yang menjadikan kita sah. Lalu yang kedua, yang terakhir, yang ketiga itu syarat wajib, itu syarat yang mewajibkan kita. Lalu menuju syarat sah itu yaitu yang pertama adalah agama Islam. Jadi kita sudah beragama Islam di sini sudah memenuhi syarat sah. Lalu yang syarat sah poin yang kedua yaitu berakal. Jadi kita berakal di sini itu kita sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Misalnya ada api dan ada yang air, kita sudah mengetahui bahwasannya yang baik itu adalah air, dan kita sudah mengetahui bahwa api itu juga membahayakan. Lalu yang ketiga, ini khusus bagi wanita, yaitu suci dari haid dan nifas. Jadi kan biasanya kan perempuan ada namanya datang bulan yang berbeda-beda. Jadi ketika qadarullah datangnya pada bulan suci Ramadan ini, kita tidak sah bagi perempuan untuk berpuasa. Akan tetapi menunggu masa haidnya itu atau nifasnya itu sudah selesai, baru ia sah melaksanakannya. Dan mengetahui waktu bulan puasa itu diperbolehkan, seperti yang tadi ketika kita sudah mengetahui di hari Idul Fitri itu adalah tidak boleh berpuasa, jadi kita jangan melakukan berpuasa di Idul Fitri maupun Idul Adha. Adapun ketika tadi syarat sah, sekarang menuju syarat wajib. Sebagaimana juga syarat wajib di sini itu adalah pertama Islam, kedua mukhalaf. Mukhalaf itu sama seperti balik, dia sudah berumur 7 tahun. Jadi apabila masih anak-anak ketika sudah umur 7 tahun belum mau berpuasa, jadi untuk orang tuanya boleh memukulnya atau dengan mengasih hukuman. Akan tetapi insya Allah bisa dilatih mulai dari sekarang. Lalu
Yang ketiga juga mampu di sini itu mampu fisiknya. Ketika ada seseorang manusia yang ia sudah terpenuhi Islam, sudah berakal, sudah balik, akan tetapi ia tidak mampu. Jadi di sini juga diperingatkan. Jadi maksudnya tidak mampu di sini itu secara fisik, ketika ia berpuasa itu ketika tidak ada makanan yang masuk akan membuatnya ia sakit atau membinasakan, itu kan lebih buruk. Jadi lebih baik kita tidak berpuasa di hari itu. Akan tetapi dengan unsur-unsur tertentu. Lalu tidak haid dan nifas, sama juga seperti syarat sah yang tadi bagi perempuan. Ketika berpuasa kita mendapatkan bulan ketika ada haid dan nifas, maka kita tidak diwajibkan untuk berpuasa. Lalu sehat itu yaitu kita itu kuat melaksanakan puasa tersebut dengan misalnya ketika kita berpuasa itu tidak membuat mudarat di sini tuh misalnya kita berpuasa malah kita sakit-sakitan. Jadi kalau seperti itu tidak diwajibkan juga tidak apa-apa. Tetapi ketika kita sehat dan kita mampu dalam sisi fisik maupun sisi kondisi, maka tetap diwajibkan. Adapun juga ketika puasa ini itu harus rukun. Ada namanya juga rukun, yaitu seperti tadi saya jelaskan, rukun itu adalah rukun yang di dalamnya pekerjaan ibadah. Sebelumnya para jamaah ketika berpuasa setelah itu niatnya pas kapan? Kalau niat berpuasanya? Oh ya, malam. Bahkan di sini juga Imam Al-Ghazali menjelaskan niat puasa itu adalah puasa wajib ketika tenggelamnya matahari ketika maghrib sampai sebelum terbit fajar. Jadi kita ada waktu ketika malam itu harus berkonsisten untuk berniat puasa wajib. Jadi kalau misalnya kita sudah lebih, misalnya kita seharian ketiduran atau kecapean atau lupa, dan kita sudah terbit fajar lalu berpuasa wajib, maka hukumnya tidak sah. Lalu sunnah, kalau puasa yang sunnah itu ketika tenggelamnya matahari sampai zuhur. Jadi kan kalau puasa wajib itu tenggelamnya matahari ketika waktu maghrib sampai subuh. Akan tetapi ketika puasa sunnah itu tenggelamnya matahari hingga zuhur. Jadi ketika kita ingin puasa sunnah tapi kita lupa untuk belum melaksanakan niat, jadi ketika di waktu duha, waktu sebelum zuhur, tetap bisa mendapatkan niat sunnah itu. Adapun juga wajib ketika kita puasa wajib menentukan puasanya. Sebagaimana juga kita wajib untuk berpuasa Ramadan, kita wajib berpuasa membayar nazar, kita wajib membayar qada. Jadi ketika kita berpuasa wajib di sini wajib disebutkan. Sebagaimana juga kan kalau di sini kan niatnya nawaitu sauman qadi an ada di sahri Ramadan di sanati lillahi ta'ala. Nah, di situ kan sudah kita berniat, dan dalam artinya itu kita berniat itu dalam bulan suci Ramadan. Kita berniat puasa Ramadan, sudah ada niat jenis puasanya. Adapun ketika kita berpuasa sunnah, kita tidak wajib menentukan puasanya. Misalnya pada hari itu, pada hari Senin atau hari Kamis atau hari lainnya, tapi kita ingin melaksanakan puasa sunnah. Dan ketika kita melaksanakan puasa sunnah itu, kita dalam niat tidak perlu diucapkan ingin puasa apa, tetap terhitung puasa sunnah. Dan ketika puasa wajib itu tidak boleh menggabungkan antara puasa wajib dan sunnah. Akan tetapi kebalikannya, ketika kita berpuasa sunnah boleh menggabungkan antara yang wajib dan yang sunnah. Jadi misalnya ketika kita bulan suci Ramadan ini kan puasa itu hukumnya wajib, dan puasa itu termasuk yang niatnya itu mewajibkan. Dan kita tepat juga pada hari Kamis di sini. Kalau misalnya kemarin kita niat puasa Ramadan dan puasa hari Kamis, itu tidak sah. Akan tetapi kebalikannya, ketika kita berniat puasa sunnah ketika di hari Kamis, dan kita ingin ketika pada itu hari Daud, insya Allah bisa mendapatkannya. Dan
menuju selanjutnya, yaitu meninggalkan pembatalan puasa. Kita tahu banyak sekali pembatalan puasa, akan tetapi kita harus waspada rawan-rawan, yaitu yang pertama adalah lupa. Kita semaksimal mungkin ketika sehari itu mensadarkan diri kita bahwasanya kita tidak lupa kalau kita masih berpuasa. Lalu yang kedua itu puasa itu tidak dengan paksaan dari diri sendiri maupun orang lain. Jadi ketika kita sudah ada dalam kategori puasa itu dengan paksaan, jadi puasa tidak sah. Sebagaimana juga maksudnya paksaan di sini kan, dalam dulu kan sahabat Nabi kan ketika Bilal bin Rabah itu kan, ia kan budak kaum Quraisy, akan tetapi ia masuk Islam itu secara sembunyi-sembunyi. Ia melaksanakan ibadah sholat dengan sembunyi-sembunyi, ia melaksanakan puasa dengan sembunyi-sembunyi. Akan tetapi ketika dipaksa seperti ini tidak sah, jadi tidak dengan paksaan. Dan seseorang yang tumbuh jauh dari ulama, yaitu jahil di sini itu orang-orang yang masih awam, yaitu dalam kondisinya itu jauh dari ulama. Jadi ia walaupun seperti ini tidak diwajibkan berpuasa, tidak masalah. Dan sunnah-sunnah berpuasa juga banyak di sini, yaitu Imam Al-Ghazali mengatakan yang pertama menyegerakan ketika puasa, ketika matahari sudah terbenam, yaitu kita langsung mengambilnya, yaitu membatalkan puasa kita dulu. Lalu yang kedua yaitu sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Jadi ketika kita tidur kita bangunnya susah, atau karena kita memang ada masalah ketika bangun tidur, maka minimal mungkin kita minum air 1 gelas. Itu Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya insya Allah bisa termaksud mendapatkan pahala. Mungkin ini menuju acara yang terakhir karena sudah mendekati bulan Ramadan untuk tenggelamnya matahari. Mari kita akhiri majelis puasa pada sore hari ini dengan lafaz alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.